Aku tidak percaya betapa besar usaha yang telah kucurahkan untuk pesta ulang tahunnya. Sejak awal, ini adalah ideku. Setiap detail, setiap biaya, setiap malam yang kuhabiskan untuk merencanakan. Aku ingin semuanya sempurna untuknya. Untuk Rania, istriku, wanita yang menjadi pusat duniaku. Lokasinya adalah sebuah rooftop mewah di kawasan SCBD, Jakarta, dengan pemandangan gemerlap kota yang membentang di bawahnya. Pemandangan malam dari sana benar-benar menakjubkan. Aku memesan kue 5 tingkat dengan perpaduan rasa favoritnya, coklat dan vanila. Bahkan ada menara sampahnya, sesuatu yang biasanya hanya kau lihat di film. Gelas-gelas itu ditumpuk tinggi, berkilauan seperti permata di bawah cahaya lampu sorot yang sengaja kusewa dengan biaya tambahan. Aku bahkan mendatangkan anggrek langka dari pelosok negeri, jenis anggrek bulan eksotis yang pernah ia sebut sebagai bunga impiannya. Harganya selangit, tapi aku tidak peduli. Ini adalah malamnya, dan aku ingin ia merasa seperti pusat alam semesta. Aku berdiri di sana, mengenakan setelan jas terbaikku, mengawasinya tertawa dan berbaur dengan sekitar 60 tamu teman, keluarga, orang-orang yang kami kenal selama bertahun-tahun. Aku lelah, tapi bangga. Dia tampak begitu cantik dalam gaun yang kami pilih bersama beberapa bulan lalu, rambutnya berkilau indah di bawah cahaya lampu. Inilah esensi pernikahan, pikirku, membuatnya bahagia. Kemudian, dia mengambil mikrofon. Aku mengira dia akan mengucapkan kata-kata manis, mungkin berterima kasih kepadaku karena telah mengatur semua ini. Sebaliknya, dia mengangkat gelasnya dan mulai berbicara tentang Pak Dirga Suryo, direkturnya. Beliau adalah mercusuar bagi saya, suaranya terdengar keras dan jelas, menembus gumaman kerumunan. Orang yang selalu ada untuk saya di saat-saat tersulit. Aku membeku di tempat. Senyum di wajahku terasa kaku seperti topeng, Pak Dirga, seseorang yang bekerja dengannya. Dia memang pernah beberapa kali menyebut namanya, selalu dengan nada biasa, jadi aku tidak pernah memikirkannya. Dadaku terasa sesak, tapi aku menyuruh diriku untuk bernapas dan menunggu. Mungkin giliranku berikutnya. Ternyata tidak. Sebaliknya, dia berbalik ke arahku dengan senyum jenaka, seolah-olah akan melontarkan lelucon terbesar. Dia menyerahkan sebuah tas hadiah kecil yang ringan kepadaku. Ini untukmu, sayang, katanya. Orang-orang tertawa, menganggapnya manis. Aku membuka tas itu, mengharapkan hadiah biasa seperti jam tangan atau dasi, tapi bukan. Di dalamnya ada sebuah kaos hitam dari merek desainer, terlipat rapi. Aku mengeluarkannya, mengangkatnya. Dan di sana, dengan huruf putih tebal, tertulis satu kata, cerai. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Kemudian, beberapa orang tertawa canggung. Rania tersenyum lebar, seolah-olah dia baru saja memenangkan penghargaan komedi paling lucu di dunia. Tanganku gemetar saat aku menatap kosong pada kata itu. 4 tahun pernikahan. Semua pengorbanan, semua malam tanpa tidur yang kuhabiskan untuk membayar tagihan atau merencanakan pesta seperti ini, dan dia pikir ini, keren? Lucu? Tenggorokanku terasa terbakar. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Aku bisa saja berteriak. Aku bisa saja melemparkan kaos itu ke wajahnya dan keluar dari sana saat itu juga. Tapi aku tidak melakukannya. Aku meletakkan tas itu, merogoh sakuku, dan mengeluarkan hadiah ulang tahunnya yang sebenarnya, sebuah gelang Cartier. Sebuah perhiasan emas yang elegan dan mahal. Aku telah menabung berbulan-bulan untuk itu, tahu dia pasti akan menyukainya. Aku meletakkannya di atas meja di sebelah kue, agar semua orang bisa melihat. Tanpa sepatah kata, tanpa keributan, aku hanya berbalik dan berjalan pergi. Udara malam yang dingin dan tajam menerpa wajahku saat aku melangkah keluar, tapi aku tidak berhenti. Di belakangku, aku bisa mendengar gumaman, denting gelas, suara kebingungan yang perlahan memudar. Aku terus berjalan. Suara sepatu pantofelku beradu dengan trotoar, dan jantungku berdebar kencang seolah akan menghancurkan tulang rusukku. Aku belum tahu kemana tujuanku, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Tidak untuknya, tidak untuk siapapun. Kaos itu bukan sekadar lelucon, itu adalah sebuah pernyataan. Dan aku tidak akan tinggal diam untuk menerimanya.
Saat aku berjalan menjauh dari pesta di rooftop itu, angin malam menerpaku, membuat dasiku melambai longgar. Aku belum berjalan 10 langkah ketika aku berhenti, mengepalkan tanganku. Aku meninggalkan gelang itu di atas meja. Hadiah ulang tahunnya. Sesuatu yang kupilih dengan susah payah selama berbulan-bulan. Sesuatu yang kubayangkan akan ia kenakan dengan senyum cerah yang dulu sering ia tunjukkan padaku. Gelang itu tertinggal di sana, seperti piala untuk pertunjukan kecilnya, dan kaus itu. Cerai. Kata itu berkelebat di benakku, terasa seperti melubangi tengkorakku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan kata terakhir setelah mempermalukanku di depan semua orang yang kami kenal. Jadi, aku berbalik. Kakiku bergerak bahkan sebelum otakku sempat berpikir, membawaku kembali melewati pintu kaca. Aku melewati petugas valet yang tampak bingung, yang hendak menanyakan kunci mobilku. Suara pesta kembali menerpaku tawa, denting gelas, lagu ceria yang pasti dia masukkan ke dalam daftar putar. Aku tidak menatap siapapun. Tidak teman-temannya, tidak temanku, tidak pula para pelayan yang berkeliling membawa nampan berisi sampahnya. Aku berjalan lurus ke meja itu. Meja dengan kue, bunga-bunga, dan gelang yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Dia masih di depan, mengobrol dengan Pak Dirga, membelakangiku. Mungkin dia pikir aku sudah pergi, seperti anjing yang terluka dengan ekor di antara kedua kakinya. Aku mengambil gelang itu. Logam dingin terasa di telapak tanganku, dan aku memasukkannya kembali ke saku. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa pasang mata membelalak, beberapa kepala menoleh, tetapi tidak ada yang menghentikanku. Apakah mereka terlalu terkejut? Atau mereka prosto tidak peduli? Apapun itu, aku sudah selesai. Aku berjalan keluar lagi, kali ini untuk selamanya. Petugas valet sudah menyiapkan mobilku, sebuah sedan hitam yang kubeli 2 tahun lalu. Salah satu dari sedikit hal yang kutegaskan untuk kumiliki ketika dia merengek meminta SUV mahal itu. Aku masuk ke kursi pengemudi, membanting pintu, dan duduk sejenak, menatap dashboard. Ponselku di saku bergetar. Aku mengabaikannya. Mesin menyala dengan senyap, dan aku melaju ke jalan raya. Lampu-lampu kota kabur menjadi corengan tak berarti. 5 menit kemudian, telepon itu dimulai. Panggilan pertama. Nama Rania menyala di layar ponselku yang tergeletak di kursi penumpang. Aku tidak menjawab. Deringnya berhenti. Lalu mulai lagi. Terus-menerus. Saat aku memasuki jalan tol, telepon itu berdering tanpa henti. Notifikasi panggilan tak terjawab menumpuk. Aku meliriknya sekali, cukup lama untuk melihat angkanya naik, 10, 20, 50. Aku terus mengemudi. Jalanan di depanku gelap dan kosong. Aku mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Apa yang dia inginkan? Meminta maaf? Mengejekku lebih jauh? Menjelaskan mengapa dia pikir memberiku kaus itu di depan semua orang adalah hal yang wajar? Aku tidak peduli lagi. Ponsel berdering tanpa henti, seolah-olah dia pikir jika dia terus mencoba, dia bisa melemahkanku. Aku memarkir mobil di tempat biasa di tempat parkir apartemen kami, apartemenku sekarang, dan memeriksa layar. 157 panggilan tak terjawab. Semuanya darinya. Aku mematikan ponselku. Keheningan menyergapku seperti ombak. Aku duduk dalam kegelapan, mendengarkan suara mesin mobil yang mendingin, dan sesuatu dalam diriku terasa patah. Ini bukan hanya tentang pesta. Bukan hanya karena aku pergi begitu saja. Ini tentang kaus itu. Telepon-telepon itu. Ucapan terima kasihnya kepada Pak Dirga, bukan kepadaku. Ini adalah akhir dari kami. 4 tahun memprioritaskannya, membungkuk ke belakang sambil berharap jika aku berusaha sedikit lebih keras, dia akan melihatku seperti aku melihatnya. Dan balasannya? Menjadi bahan tertawaan di malam besarnya. Aku meraih kunciku dan melangkah keluar. Udara dingin kembali menerpa wajahku. Gedung apartemen itu berdiri, sunyi dan akrab, tetapi tidak lagi terasa seperti rumah. Rasanya seperti cangkang. Pakaian yang entah bagaimana sudah terlalu kecil untukku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, kemana aku akan pergi, atau apa yang harus kukatakan, tapi aku tahu satu hal.
Aku tidak akan menjawab telepon itu. Tidak malam ini, tidak akan pernah. Jelas aku telah meninggalkan pesta itu, tetapi aku juga telah meninggalkan pernikahan kami, biarkan dia terus menelepon sesukanya. Aku sudah pergi. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa lembab di apartemen studio milik Adi, temanku. Tempat itu berbau samar kopi basi dan debu. Jas saya tergeletak kusut di lantai, dan dasi saya tersampir di kursi seperti ular mati. Setelah meninggalkan pesta malam sebelumnya, aku langsung menuju ke tempatnya. Ponselku masih mati, 157 panggilan tak terjawab itu terperangkap dalam kegelapan. Ketika aku muncul, Adi tidak banyak bertanya. Dia hanya membukakan pintu, memberiku sekaleng bir bintang, dan membiarkanku menginap. Sekarang, sinar matahari merembes melalui celah tirai, menyapu dinding yang kosong, dan aku berbaring menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi pada hidupku. Adi masuk, rambutnya acak-acakan, membawa 2 cangkir kopi hitam. Dia meletakkan satu di meja di sebelahku, uapnya mengepul perlahan. "Kau tidak bisa kembali setelah hal seperti itu," katanya, sambil duduk di kursi rotan yang berderit. Suaranya rendah dan yakin, seperti seseorang yang sudah memikirkan semuanya. Aku tidak langsung menjawab, hanya meraih kopi, merasakan kehangatan cangkir di jari-jariku, merenungkan kata-katanya. Dia benar. Aku sudah tahu itu sejak saat dia menyerahkan kaos serai itu kepadaku. Itu bukan sekadar hadiah. Tapi ini bukan hanya tentang kaos itu. Ini tentang semua hal yang terjadi sebelumnya. Semua potongan kecil yang kuabaikan karena aku mencintainya, karena kupikir beginilah pernikahan seharusnya berjalan. Saat aku menyesap kopi yang pahit dan panas, semuanya mulai berputar kembali di benakku. Saat dia ingin kami pindah ke kota lain untuk pekerjaannya, berjanji itu akan sepadan. Aku meninggalkan pekerjaan yang bagus, mengemas hidup kami, dan mengikutinya. Saat-saat aku menolak promosi karena itu berarti lebih sedikit waktu di rumah, dan dia tidak menyukainya. "Kita kan satu tim," katanya, dan aku mengangguk, berpikir dia benar. Hal yang sama berlaku untuk liburan. Aku melewatkan jatah cutiku, bekerja lembur agar dia bisa mengejar mimpinya, terbang ke konferensi, membangun kariernya. Aku tidak pernah mengeluh. Kupikir peranku adalah menjadi batu karang yang kokoh sementara dia bersinar. Dan dia memang bersinar. Orang-orang menyukai pesonanya, tawanya, caranya menerangi ruangan. Aku juga mencintai itu darinya. Tapi tadi malam, di bawah lampu-lampu berkelip yang kubayar untuk dipasang, dia bersinar untuk orang lain. "Pak Dirga." Mercusuarnya. "Bukan aku." Aku meletakkan cangkir dengan tangan yang masih gemetar sejak semalam dan menatap Adi. "Aku memberikan segalanya untuknya," kataku, suaraku serak karena sisa tidur. Dia mengangguk, bersandar di kursinya. "Ya, Sob. Dan dia memberimu sebuah kaos." Kata-kata itu menusuk, tapi itu adalah kebenaran. Aku memikirkan pesta itu lagi. 60 orang, semuanya menyaksikan dia bersulang untuk Pak Dirga, semuanya melihat dia menyerahkan tas itu kepadaku. Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka tertawa setuju dengan leluconnya? Apakah mereka mengasihaniku? Atau mereka prosto tidak peduli? Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba membuatnya bahagia, mencoba menjaga hubungan kami tetap utuh, dan dalam satu malam, dia mengubahku menjadi bahan lelucon. Apartemen studio itu terasa semakin kecil, dindingnya seolah merapat. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Di luar, kota mulai hidup, mobil-mobil membunyikan klakson, orang-orang bergegas berangkat kerja. Dulu hidupku seperti itu, sibuk, memiliki tujuan, bergerak maju. Sekarang, hanya ada aku, berdiri di sini dengan secangkir kopi, dan harga diri yang terluka. Adi mengawasiku sambil menyeruput kopinya. Dia tidak memaksaku bicara. Tidak perlu. Kami sudah berteman sejak kuliah, dan dia mengenalku lebih baik daripada kebanyakan orang. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" Akhirnya dia bertanya, memecah keheningan. Aku belum punya jawaban. Tapi saat aku menatap Cakrawala, sesuatu berubah. Aku bukan lagi pria yang menunggu, bukan pria yang mengangguk dan tersenyum sementara dia memegang kendali. Pria itu telah pergi tadi malam. Gelang itu masih ada di sakuku.
Bebannya di kakiku mengingatkanku pada apa yang telah kuambil kembali. Mungkin Adi benar. Kau tidak bisa kembali dari hal seperti itu. Tapi mungkin, kau memang tidak seharusnya kembali. Kau hanya terus berjalan, mencari tahu siapa dirimu tanpa beban sorotan orang lain. Aku menoleh padanya, rahangku mengeras. Aku sudah muak menjadi alas kaki, kataku. Dia mengangkat cangkirnya. Bagus. Sudah waktunya. Selama 2 hari setelah pesta, aku tidak menyalakan ponselku. 157 panggilan tak terjawab itu menunggu, tetapi aku belum siap menghadapi mereka atau dia. Aku tinggal di tempat Adi, tidur di sofa yang berderit itu, bangun karena suara gemericik mesin pembuat kopi di dapurnya. Tempat itu sunyi, sederhana, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa harus berada di suatu tempat atau melakukan sesuatu untuk seseorang. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Ada kehidupan yang harus diurus, pernikahan yang harus diakhiri. Aku tidak berniat memperpanjang drama yang sudah terlanjur heboh ini. Jadi, aku menelepon bukan dia, tetapi seorang pengacara bernama Karina, yang kukenal melalui seorang rekan kerja. Dia adalah tipe wanita yang tajam, tangguh, dan tidak suka membuang-buang waktu. Kami bertemu di kantornya di kawasan Kuningan, sebuah ruangan kecil dengan jendela besar dan tumpukan berkas di setiap permukaan. Dia tidak banyak tersenyum, hanya berjabat tangan dan langsung ke pokok permasalahan. "Apa tujuan Anda?" tanyanya, pena siap di atas buku catatannya. Aku bersandar di kursi. Gelang di sakuku terasa seperti batu. Saya ingin keluar. Bersih dan tenang. Tanpa drama. Dia mengangguk, seolah-olah dia telah mendengar ini 100 kali sebelumnya. Bagus. Saya tidak menangani perceraian yang berisik, itu hanya buang-buang waktu, aku langsung menyukainya. Aku menceritakan segalanya padanya, tentang pesta, kaos itu, Pak Dirga. Dia tidak bergeming, hanya mencatat dan mengajukan pertanyaan berapa lama kami menikah, apa yang kami miliki, siapa yang membayar apa. Aku memberitahunya bahwa sebagian besar biaya ditanggung olehku, apartemen, mobil, bahkan pesta itu sendiri. Karina mengangkat alis, tetapi tidak berkomentar. Pada akhir jam pertemuan kami, dia sudah memiliki rencana. Kita akan mengajukan gugatan secara diam-diam. Tidak ada keributan publik. Apa yang menjadi milik Anda, tetap menjadi milik Anda. Apa yang menjadi miliknya, biarlah miliknya. Jika dia melawan, kita akan hadapi nanti. Aku mempercayainya. Dia memiliki ketajaman seseorang yang telah melihat terlalu banyak pernikahan hancur untuk peduli pada drama. Baginya, ini adalah bisnis. Bagiku, ini adalah kelangsungan hidup. Aku meninggalkan kantornya dengan perasaan lebih ringan, seolah-olah aku baru saja menyerahkan beban yang tidak kusadari sedang kubawa. Malam itu, aku kembali ke apartemen. Apartemen kami, meskipun tidak lagi terasa seperti itu, dia tidak ada di sana. Mungkin di rumah saudara perempuannya atau teman, menjilati lukanya setelah aku tidak menjawab teleponnya, dimanapun dia berada, aku tidak peduli. Aku hanya ingin ruangku kembali. Keesokan harinya, aku pergi bekerja. Aku mengambil cuti sehari setelah pesta, tapi sekarang aku siap untuk menyibukkan diri. Pekerjaanku sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan IT tidak glamor, tapi aku ahli di bidang itu. Aku berjalan ke kantor, melewati bilik-bilik dan mesin kopi, dan duduk di mejaku. Kotak masukku berantakan, tapi aku tidak peduli. Aku mulai menyortir email, menandai yang mendesak, menjadwalkan rapat. Rasanya menyenangkan untuk fokus pada sesuatu yang bisa ku kendalikan. Sekitar tengah hari, bosku, Pak Hartono, mampir. Dia pria besar dengan suara menggelegar yang selalu memakai dasi yang tidak cocok dengan kemejanya. "Sudah kembali," katanya, bersandar di mejaku. "Kudengar akhir pekanmu berat." Aku mengangkat bahu, bisa dibilang begitu. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya menepuk-nepuk folder yang dibawanya. "Ada klien baru, cukup sulit. Mau ambil?" Aku menatapnya. Biasanya, aku akan ragu. Klien besar berarti jam kerja panjang, dan Rania selalu benci jika aku bekerja lembur. Tapi sekarang, dia tidak ada di sini. "Ya," kataku. "Saya ambil."
Pak Hartono tersenyum lebar. Itu yang ingin ku dengar. Sisa hari itu berlalu dengan cepat. Aku tenggelam dalam proyek itu, sebuah startup yang membutuhkan perombakan sistem total dan tersesat dalam detail-detailnya, spreadsheet, lini masa, anggaran. Proyek itu berantakan dan rumit, dan itulah yang kubutuhkan. Saat aku meninggalkan kantor, hari sudah gelap dan kepalaku terasa jernih. Sepanjang hari itu, aku tidak membalas pesannya. Setelah telepon berhenti, pesan-pesan mulai berdatangan. Awalnya singkat, "Kamu di mana? Kita perlu bicara." Kemudian menjadi lebih panjang dan bertele-tele, tentang bagaimana dia tidak bermaksud begitu, itu hanya lelucon. Aku tidak membalas. Pada hari Jumat, Karina sudah menyiapkan berkas-berkasnya, dan aku menandatanganinya di kantornya. Tanganku tidak goyah saat memegang pena. Ini bukan tentang balas dendam, bahkan bukan tentang dia. Ini tentang aku. Tentang merebut kembali hidup yang telah kulepaskan. Sore itu, Pak Hartono memanggilku ke kantornya. "Kinerjamu luar biasa akhir-akhir ini," katanya. "Teruskan seperti ini, dan kita bisa bicara tentang promosi." Aku mengangguk, senyum kecil tersungging di bibirku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa sedang bergerak maju. Bukan untuknya, bukan untuk kami, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai berlari setiap pagi sebelum matahari terbit, saat kota masih setengah tertidur dan jalanan menjadi milikku. Itu tidak direncanakan. Suatu hari di tempat Adi, aku terbangun dengan kepala penuh pikiran, dan aku memutuskan aku harus bergerak. Aku menemukan sepatu lari tua, dan kaos serta celana pendek, yang sudah bertahun-tahun tidak kupakai, dan aku mulai melangkah di atas trotoar. 2 kilometer pertama terasa seperti neraka, paru-paruku terbakar, kakiku terasa seperti timah, dan aku berpikir untuk kembali, tapi aku tidak melakukannya. Aku terus berlari, satu langkah demi satu langkah, udara dingin menerpa wajahku. Ketika aku kembali ke tempat Adi, keringat membasahi leherku dan dadaku naik turun seperti habis berperang. Sakit, tapi rasanya luar biasa. Seolah-olah aku sedang melepaskan potongan-potongan diriku yang lama. Aku sudah terlalu lama duduk diam, menunggu Rania untuk memperhatikanku, untuk membutuhkanku. Aku lupa bagaimana rasanya mendorong diriku sendiri. Setelah itu, lari menjadi rutinitasku. Bangun jam 5, keluar jam 5:15. Berlari dalam kegelapan, sampai langit berubah menjadi abu-abu. Kilometer demi kilometer, aku melepaskan beban semua itu. Pesta, kaos itu, bertahun-tahun mengatakan ya ketika seharusnya aku mengatakan tidak. Aku pindah dari tempat Adi dan kembali sepenuhnya ke apartemen. Dia masih tidak ada di sana, dan aku tidak bertanya kemana dia pergi. Saat itu, Karina pasti sudah menyampaikan surat gugatan cerai kepadanya, jadi mungkin dia bersembunyi di suatu tempat, merencanakan langkah selanjutnya. Aku tidak peduli. Aku mulai mengubah barang-barang. Bantal-bantal yang dia pilih dan selalu ku benci, ku singkirkan, ku ganti dengan selimut abu-abu polos. Aku menata ulang perabotan, mengubah ruang tamu menjadi tempat yang terasa seperti milikku. Tapi ini bukan hanya tentang ruang, ini tentang aku. Aku membuat sudut untuk diriku sendiri, dengan meja kecil, lampu, dan tumpukan buku catatan. Aku mulai menulis ide, rencana. Hal-hal yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah punya waktu atau keberanian. Berikutnya adalah papan visi, foto-foto tempat yang ingin kukunjungi, proyek yang ingin kuambil, kupasang di dinding. Aku tidak hanya membangun kembali sebuah ruangan, aku membangun kembali diriku sendiri. Pekerjaan menjadi lebih berat, tapi aku menyukainya. Klien yang diberikan Pak Hartono adalah mimpi buruk rewel, banyak menuntut, selalu berubah pikiran tapi aku menanganinya. Malam-malam yang panjang di kantor berlanjut ke pagi hari dengan berlari, lalu kembali ke meja kerja dengan secangkir kopi. Aku lelah, tapi ini adalah jenis lelah yang baik. Jenis lelah yang datang ketika kau membangun sesuatu untuk dirimu sendiri. Suatu hari, aku mendapat telepon dari seorang pemuda bernama Gilang, yang kutemui di sebuah acara networking setahun yang lalu. Usianya mungkin sekitar 25 tahun, punya ide besar tapi tidak tahu bagaimana mewujudkannya. "Kami sedang membangun startup, Bang," katanya, suaranya cepat dan bersemangat. "Saya dan teman saya, Fajar.
Kami butuh bantuan. Aku bertemu mereka di sebuah warung makan sederhana di dekat situ. Meja-meja yang lengket, dan seorang ibu pemilik warung yang memanggil semua orang dengan sebutan Mas atau Mbak. Gilang berambut acak-acakan dengan laptop penuh stiker, sementara Fajar lebih pendiam, mencoret-coret angka di atas serbet. Mereka menjelaskan ide mereka. Sebuah aplikasi pengiriman untuk usaha kecil dan menengah, UMKM. Sesuatu yang lokal, otentik. Ide itu masih mentah, tapi punya potensi. Saya bukan ahli IT, kataku, tapi saya bisa bantu kalian menata semuanya, membuat rencana. Mereka tersenyum lebar, seolah-olah aku baru saja memberi mereka $1 juta. Aku mulai bertemu mereka seminggu sekali, membahas anggaran, lini masa, menjelaskan proses yang membingungkan. Aku tidak dibayar, tapi aku tidak peduli. Rasanya menyenangkan bisa membantu, membangun sesuatu dari nol. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan mereka, aku duduk di mejaku di apartemen, menatap papan fisikku. Ada foto pantai di Thailand, gedung pencakar langit di New York, sketsa rumah yang selalu kuinginkan. Aku mengambil pin dan menambahkan sesuatu yang baru, investasi pada Gilang, Fajar. Ini bukan hanya tentang uang. Aku ingin menjadi bagian dari impian mereka, melihatnya tumbuh. Lari membuatku tetap waras. Setiap pagi, aku mendorong diriku sedikit lebih keras, sedikit lebih jauh. Tubuhku berubah, bahu melebar, kaki menguat. Tapi lebih dari itu, aku tidak lagi merasa seperti pria yang berdiri memegang kaus serai itu. Aku berhenti menunggu dia menelepon, meminta maaf, memperbaiki keadaan. Dia tidak lagi penting. Apartemen itu, yang tadinya seperti medan perang, kini dipenuhi dengan rencana dan ide kehidupan yang sedang kubangun. Malam itu aku mengambil kembali gelangku, tapi sekarang, aku mengambil kembali segalanya. Dan rasanya sungguh luar biasa. Suatu sore, saat aku duduk di kantor, sinar matahari masuk melalui celah tirai, sebuah pesan masuk dari seorang teman lama, Rizky. Dia tidak terlalu dekat dengan Rania, tetapi mereka berada di lingkaran pertemanan yang sama. Jadi aku menduga dia mendengar sesuatu. Lo baik-baik aja, kan? Dengar-dengar dia lagi kacau sekarang. Aku tidak langsung membalas. Aku bersandar di kursiku, suara dengungan kantor menyelimutiku, dering telepon, ketukan keyboard, dan aku berpikir. Lagi kacau. Baguslah, aku tidak mengharapkan hal buruk terjadi padanya, tapi aku juga tidak akan menangisinya. Aku telah mencurahkan segalanya ke dalam hidupku sendiri selama beberapa bulan terakhir, pekerjaanku, lariku, startup Gilang dan Fajar, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya dalam beberapa tahun. Jika dia goyah, itu salahnya sendiri. 1 jam kemudian, Rizky mengirim pesan lagi. Pak Dirga resign. Katanya ada masalah besar di perusahaannya. Pesan itu menarik perhatianku. Pak Dirga. Mercusuarnya, pria yang dia sanjung sementara aku berdiri di sana seperti orang bodoh memegang kaus itu. Dia mengundurkan diri. Aku tidak tahu detailnya, Rizky juga tidak. Katanya itu terjadi tiba-tiba, tapi aku bisa membayangkannya. Rania bersandar padanya, membangun citranya di sekelilingnya, dan sekarang dia pergi. Aku tidak tersenyum, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Aku kembali ke spreadsheetku. Angka-angka kabur sejenak, lalu kembali fokus. Pekerjaan adalah jangkar baruku. Pak Hartono memberiku 2 proyek besar lagi, dan kata promosi terus disebut-sebut. Aku bekerja sampai larut malam itu. Kantor sudah kosong, hanya aku dan cahaya dari layar komputerku. Aku menyukai kesunyian itu. Memberiku ruang untuk berpikir. Keesokan harinya, teman lain, Santi, menelepon. Dia lebih dekat dengan Rania, salah satu dari sedikit teman bersama yang hubungannya belum kuputuskan. Dia sempat mulai podcast, kata Santi, suaranya ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah aku ingin mendengarnya. Gagal total. Dihujat banyak orang dalam seminggu. Aku sedang dalam perjalanan pulang, berbicara melalui speakerphone. Lampu-lampu kota melintas. Oh ya, jawabku singkat. Santi melanjutkan. Dia mulai aktif lagi di media sosial, mencoba mendapatkan pengikutnya kembali. Tapi sepertinya tidak berhasil. Orang-orang terus mengungkit pesta itu.
Aku mencengkeram kemudi sedikit lebih erat. Pesta itu. Kaus sialan itu. Aku tidak banyak bicara, membiarkan Santi menyelesaikan ceritanya. Makasih infonya, kataku, lalu menutup telepon. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Dia hancur berkeping-keping. Aku tidak terkejut. Dia selalu pandai bersinar ketika keadaan mudah, ketika ada orang lain entah itu aku, Pak Dirga, atau siapapun yang menopangnya. Sekarang setelah penopangnya hilang, dia tidak tahu bagaimana cara berdiri. Sementara itu, hidupku sedang menanjak. Seminggu kemudian, Pak Hartono memanggilku ke kantornya. Dia meletakkan sebuah folder di mejanya. Bulan depan ada seminar bisnis lokal, katanya. Mereka mau kamu yang jadi pembicara. Mereka secara khusus meminta namamu. Aku mengerjap. Saya? Dia tertawa dengan suara khasnya yang menggelegar. Ya, kamu. Namamu sedang naik daun. Orang-orang mulai memperhatikan. Aku meninggalkan kantornya dengan perasaan 10 kaki lebih tinggi. Seminar itu bukan acara besar, tapi itu milikku. Sesuatu yang kuperoleh dari hasil kerja kerasku. Lalu datang tawaran besar. Sebuah email dari seorang pria yang kutemui di sebuah konferensi beberapa tahun lalu, seorang profesor terkemuka. Kami mengadakan konferensi bisnis di Dubai, tulisnya, kami ingin mengundang Anda sebagai pembicara utama. Nama Anda sering disebut-sebut akhir-akhir ini. Dubai. Aku menatap layar, meresapi kata-kata itu. Aku telah berubah dari pria yang membayar pesta istrinya menjadi pria yang diundang untuk berbicara di belahan dunia lain. Tentu saja, aku menerimanya. Malam itu, aku bertemu Gilang dan Fajar lagi di warung makan. Aplikasi mereka bergerak, meskipun lambat dan rumit. Dan aku menginvestasikan sebagian tabunganku. Abang ini senjata rahasia kami, kata Gilang sambil tersenyum dari balik tumpukan kentang goreng. Fajar, meskipun pendiam, mengangguk dengan ekspresi yang sama bersemangatnya. Aku merasa berguna, dibutuhkan, dengan cara yang belum pernah kurasakan, saat bersama Rania. Kembali di apartemen, aku menambahkan Dubai ke papan fisikku, tepat di samping Thailand dan sketsa rumah, lari membuatku tetap stabil. Setiap pagi, aku melangkah di trotoar, napasku menjadi kabut di udara dingin. Aku bisa berlari 10 kilometer sekarang. Tubuhku lebih ramping, pikiranku lebih tajam. Dia memudar pekerjaannya, podcastnya, pengaruh online-nya dan aku menanjak. Seminar, undangan berbicara, startup. Dunia yang dulu berputar di sekelilingnya kini berbalik ke arahku. Dan aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak membencinya. Aku bahkan tidak terlalu sering memikirkannya. Tapi mengetahui bahwa dia berjuang sementara aku bangkit rasanya seperti keadilan. Jenis keadilan yang sunyi dan bersih, yang tidak perlu kuperjuangkan untuk mendapatkannya. Suatu malam, saat aku sedang membereskan berkas-berkas lama di apartemenku, lampu meja menerangi mejaku dengan cahaya hangat, saat itulah aku menemukannya. Sebuah amplop, terselip di antara tumpukan laporan pajak dan kwitansi acak. Bukan dari Karina atau lembaga resmi manapun. Di bagian depan, namaku tertulis dengan tulisan tangannya yang bulat dan akrab. Aku membeku sejenak, jariku melayang di atasnya. Sudah berminggu-minggu aku tidak mendengar kabar darinya, sejak pesan-pesan berhenti dan aku menandatangani surat cerai. Sebagian diriku ingin membuang amplop itu ke tempat sampah tanpa membukanya. Tapi rasa penasaran menang. Aku membukanya. 4 lembar kertas tebal, dan tulisan tangannya menatapku. Aku duduk di kursiku, yang berderit menahan bebanku, dan mulai membaca. Bukan maksudku seperti itu, tulisnya di awal, tekanan penanya begitu kuat di atas kertas seolah-olah aku bisa merasakannya. Kaus itu seharusnya lucu. Lelucon bodoh. Aku tidak pernah berpikir kamu akan pergi. Aku berhenti di situ, rahangku mengeras. Lelucon. Dia masih menyebutnya begitu. Dengan 60 orang menonton, dengan Pak Dirga menyeringai di sisinya, dengan aku memegang kaus rai itu seperti properti dalam pertunjukan komedinya. Aku terus membaca. Dia mengisi halaman-halaman itu dengan permintaan maaf, alasan, dan kenangan. Ingat perjalanan kita ke pantai 2 tahun lalu, tulisnya. Saat pergelangan kakiku terkilir dan kamu menggendongku melintasi pasir,
Kita baik-baik saja saat itu. Ya, kita baik-baik saja. Aku ingat hari itu. Terbakar matahari dan tertawa, dia berpegangan di punggungku saat ombak menerpa di sekitar kami. Tapi itu sebelum pindah kota, sebelum pengorbanan, sebelum pergeseran lambat di mana aku menjadi pria yang hanya membayar tagihan sementara dia mengejar sorotannya. Dia melanjutkan, nadanya melunak. Aku merindukanmu. Baru setelah kamu pergi aku sadar betapa aku membutuhkanmu. Aku meletakkan surat itu sejenak, menatap dinding. Membutuhkanku. Dia membutuhkanku untuk merencanakan pestanya, mendanai mimpinya, berdiri di sampingnya saat dia berterima kasih kepada Pak Dirga. Tapi aku, diriku yang sebenarnya, bukan hanya suami yang mengatakan ya pada segalanya, dia sudah lama tidak membutuhkanku. Aku mengambil surat itu lagi, beralih ke halaman terakhir. Maaf, tulisnya, berulang kali seperti mantra. Aku mengacau. Aku ingin memperbaikinya. Memperbaikinya, aku hampir tertawa. Memperbaiki apa? Pernikahan sudah berakhir, surat-surat sudah ditandatangani, apartemen sudah dibagi, barang-barangnya sudah hilang. Dia pikir dia bisa menyerahkan kaos itu kepadaku dan aku akan mengangkat bahu, kembali, dan melanjutkan peranku. Aku membacanya sekali lagi dari awal sampai akhir, lalu melipatnya rapi menjadi 2. Aku tidak merobeknya atau membakarnya seperti dalam adegan film yang dramatis. Aku hanya membuka laci di mejaku laci tempat aku menyimpan akta kelahiranku, paspor, beberapa foto lama dan menyelipkannya di dalam. Itu bukan sampah, tepatnya. Itu adalah catatan. Bukti tentang siapa diriku, siapa dirinya, dan apa yang telah kami hilangkan. Tapi itu tidak mengubah apapun. Aku tidak akan membalas. Aku tidak akan meneleponnya. Aku telah menunggu bertahun-tahun untuk dia melihatku, untuk mengatakan hal-hal ini, dan sekarang setelah dia melakukannya, semua itu tidak ada artinya. Kata-kata itu terlalu terlambat, terlalu hampa. Aku bangkit, mengambil segelas air, dan berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota. Papan visiku tertancap di dekatnya, Dubai, Thailand, startup Gilang dan Fajar. Pikiranku ada di sana sekarang, bukan di suratnya, bukan di masa lalu. Aku memikirkan pesta itu lagi. Senyum licik di wajahnya saat dia menyerahkan tas itu kepadaku. Dia tidak bermaksud begitu, omong kosong. Dia bermaksud setiap detiknya. Dia ingin memamerkan kehidupan barunya dengan Pak Dirga di depan semua orang. Dan sekarang, setelah dia pergi dan karirnya merosot, dia panik, meraih jaring pengaman yang selalu kusediakan. Aku bukan pria itu lagi. Keesokan paginya, aku berlari di rute biasaku. Udaranya segar dan tajam. 10 kilometer menjadi 11. Kakiku bergerak lebih kuat. Pikiranku jernih. Aku tidak memikirkan surat itu. Aku memikirkan seminar minggu depan, ceramah di Dubai, peluncuran aplikasi dengan Gilang dan Fajar. Aku kembali, mandi, berpakaian, dan pergi bekerja. Pak Hartono menghentikanku di koridor sambil tersenyum. Kamu sedang bersemangat sekali akhir-akhir ini, katanya. Teruskan. Aku mengangguk. Aku merasakan beban itu bukan bebannya lagi, tapi bebanku sendiri. Surat itu tetap di laci, hantu yang tidak perlu kulawan. Biarkan dia merindukanku sesukanya. Aku sudah selesai merindukannya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku duduk di mejaku dengan segelas bir di tangan, mendengarkan suara kota. Aku mulai menulis. Tidak direncanakan, aku hanya mengambil buku catatan dan membiarkan pikiranku mengalir. Awalnya berantakan dan mentah. Semua tentang pesta, kaos itu, 157 panggilan tak terjawab. Aku menulis tentang bagaimana rasanya berdiri di sana, terhina, sementara ruangan itu tertawa atas perintahnya. Aku menulis tentang berjalan keluar, mengambil kembali gelang itu, dan pergi. Itu bukan untuk orang lain. Hanya untuk diriku sendiri. Cara untuk mengeluarkannya dari kepalaku dan menumpahkannya di atas kertas. Tapi semakin banyak aku menulis, itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi hanya tentang dia, atau kami. Ini tentang apa yang terjadi setelahnya. Lari setiap pagi, membangun kembali hidupku, mengatakan tidak pada diriku di masa lalu yang hanya berdiam diri, menunggu pengakuannya. Malam demi malam, aku mengisi halaman-halaman.
Kata-kata menumpuk seperti batu bata yang kubangun di sekelilingku. Suatu malam, setelah berlari, aku mengetik semuanya di laptopku. Terlihat berbeda di layar, lebih bersih, lebih tajam. Entah kenapa, aku menekan tombol publikasikan di sebuah situs blog acak, tanpa nama, hanya sebagai kisah seorang pria anonim. Aku memberinya judul, 157 panggilan tak terjawab, bukan karena aku ingin dia melihatnya, tetapi karena judul itu terasa pas. Dan aku melupakannya. Seminggu kemudian, aku memeriksa situs itu lagi. Ada puluhan komentar. Ini kisah hidupku, tulis seseorang. Aku bisa merasakan setiap katanya, kata yang lain. Orang-orang yang tidak kukenal, dari tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi, membaca dan terhubung dengannya. Aku duduk di sana menatap layar, jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi hanya ceritaku. Ini juga cerita mereka. Aku terus menulis, memposting tulisan baru setiap beberapa hari. Tentang bagaimana aku mulai berlari untuk merasa hidup kembali, bagaimana pekerjaan menjadi penyelamatku, bagaimana aku berhenti peduli tentang apa yang mungkin dia pikirkan. Blog itu berkembang. Ratusan kunjungan menjadi ribuan. Email mulai berdatangan. Orang-orang berterima kasih padaku, mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda bisa melewatinya? Tanya seseorang. Apa yang harus dilakukan ketika Anda merasa di titik terendah? Tulis yang lain. Aku menjawab mereka, bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai diriku sendiri, seseorang yang telah berada di sana, yang menemukan jalan keluarnya langkah demi langkah. Ini bukan tentang kehancurannya, atau balas dendamku. Ini tentang memilih diriku sendiri, tentang bangun setiap pagi dan menciptakan sesuatu yang baru. Suatu pagi, saat minum kopi dengan Adi, aku memberitahunya tentang hal itu. Semacam blog, kataku, mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Orang-orang menyukainya. Dia mengangkat alis, menyeringai. Jadi penulis sekarang, ya, sukses besar. Aku tertawa. Bukan, hanya seorang pria dengan laptop. Tapi itu lebih dari itu. Minggu berikutnya, seorang wanita menghentikanku di sebuah kedai kopi di pusat kota. Maaf, Anda penulis 157 panggilan itu, kan? Tanyanya, matanya terbelalak. Aku membeku, cangkirku setengah jalan ke mulutku. Mungkin, dia tersenyum. Saya membaca tulisan Anda. Itu membantu saya melewati perpisahan yang buruk. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya mengangguk dan menggumamkan sesuatu tentang senang bisa membantu. Dia berjalan pergi, dan aku duduk di sana, terpana. Ini nyata sekarang. Bukan lagi kata-kata di layar. Orang-orang menemukan dan mengenaliku. Blog itu menjadi sebuah gerakan. Aku memulai buletin, lalu halaman media sosial. 157 panggilan tak terjawab menjadi sebuah fenomena. Para pembaca menyebutnya begitu, membagikannya, menjadikannya milik mereka. Perusahaan mulai menghubungiku, meminta untuk berbicara atau menulis untuk mereka. Awalnya aku menerima beberapa pekerjaan kecil lokakarya lokal tentang membangun kembali setelah pengkhianatan. 50 orang datang dan mendengarkan kata-kataku, bertepuk tangan saat aku selesai. Lalu datang hal-hal yang lebih besar, diskusi panel, podcast, artikel fitur di majalah. Aku tidak lagi anonim, aku menggunakan namaku, mengakuinya sebagai milikku. Gilang dan Fajar ikut serta. Bang, ini harus jadi brand, kata Gilang suatu malam di warung makan. Laptopnya terbuka menampilkan angka-angka terbaru aplikasi mereka. Kaos. Sesuatu yang lebih baik dari serai. Aku tertawa, tapi dia serius. Kami bertukar ide, dan aku menyukainya. Bukan karena uang, tapi karena maknanya. Bangkit, akhirnya aku berkata, itulah katanya. Mereka mengangguk, dan seminggu kemudian aku memegang prototipe, kemeja hitam dengan tulisan putih sederhana. Bangkit, ini bukan tentang dia. Ini tentang aku. Tentang semua orang yang membaca blog dan menemukan jalan mereka kembali. Gerakan itu tumbuh, dan aku tumbuh bersamanya. Aku bukan lagi pria yang pergi begitu saja. Aku adalah pria yang terus maju. Suatu malam, saat hujan turun deras, ada ketukan di pintu apartemenku.
Aku sedang menyetel gitar, sebuah instrumen yang telah kubiarkan berdebu selama bertahun-tahun dan baru kuambil kembali. Suaranya tajam dan mendesak. 3 ketukan cepat menembus suara hujan yang memukul jendela. Aku meletakkan gitar. Perutku terasa mulas, tanpa alasan yang jelas. Aku berjalan dan membuka pintu. Di sanalah dia berdiri. Basah kuyup, tanpa payung atau mantel. Rambutnya menempel di wajahnya, maskaranya luntur di pipinya. Sejenak, aku tidak mengenalinya. Bukan Rania yang glamor yang kukenal, Rania yang menyeringai padaku di bawah lampu pesta. Dia tampak kecil dan rapuh, seolah-olah hujan telah menyapu semua yang pernah dimilikinya. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya, hampir berbisik. Awalnya aku tidak mengatakan apa-apa, hanya minggir dan membiarkannya lewat. Dia meneteskan air di lantai, membuat genangan kecil di sebelah sofa, tapi aku tidak peduli. Aku menutup pintu, melipat tanganku, dan menghadapinya, menunggu. Dia tidak duduk, hanya memeluk dirinya sendiri seolah kedinginan. "Aku merindukanmu," akhirnya dia berkata, menatap mataku, "kita dulu baik-baik saja." Aku tidak bergerak, tidak berkedip. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan lembab, tetapi tidak lagi memukulku seperti dulu. "Tidak," kataku, suaraku stabil. "Aku yang baik-baik saja, kau hanya beruntung." Dia tersentak, seolah-olah aku baru saja menamparnya. Lalu air mata datang. Awalnya pelan, lalu lebih keras, bahunya berguncang. Aku mengacau, isaknya. "Aku tahu. Pesta itu, Pak Dirga, semuanya. Aku bodoh. Aku tidak bermaksud kehilanganmu." Aku mengawasinya, wanita yang kucintai selama bertahun-tahun, menangis di ruang tamuku dan menunggu untuk merasakan sesuatu. Kemarahan, kasihan, apapun. Tapi tidak ada yang datang. Aku sudah merasakan semuanya. Rasa sakit, pengkhianatan, kesadaran yang perlahan membakar bahwa aku tidak terlihat olehnya. Aku telah selesai berduka berbulan-bulan yang lalu, langkah demi langkah dalam lari pagiku, halaman demi halaman di blogku. Dia terus bicara, kata-katanya tumpah ruah. "Kupikir aku bisa melakukannya tanpamu. Pekerjaan itu, podcast, semuanya hilang sekarang. Pak Dirga pergi, dan aku tenggelam. Dan aku membutuhkanmu." Itu lagi, membutuhkan. Sekarang, ketika dunianya runtuh, ketika sorotan yang dia kejar berkedip-kedip, sekarang dia membutuhkanku. Aku melangkah lebih dekat, bukan untuk menghiburnya, tetapi untuk memastikan dia mendengar kata-kataku dengan jelas. "Kau tidak membutuhkanku saat kau menyerahkan kaus itu padaku," kataku. "Kau tidak membutuhkanku saat kau berterima kasih pada pria itu, bukan aku. Kau tidak berhak membutuhkanku sekarang." Wajahnya hancur. Dia merosot ke sofa, menutupi matanya dengan tangannya. Aku tidak duduk. Aku berdiri di atasnya, melihat semuanya: pesta, telepon-telepon, surat yang dia kirim. Ini adalah langkah terakhirnya, upaya terakhir untuk menarikku kembali. Tapi aku bukan pria itu lagi. "Maaf," bisiknya berulang kali, seolah itu bisa mengubah apapun. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Apalagi yang bisa dikatakan? Dia membuat pilihannya malam itu, dan aku membuat pilihanku saat aku berjalan pergi. Hujan terus turun di luar, suara yang stabil mengisi keheningan di antara kami. Setelah beberapa saat, dia bangkit, menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. "Aku pergi," katanya, suaranya kecil. Aku mengangguk, membuka pintu, dan melihatnya berjalan kembali ke dalam badai. Dia tidak menoleh ke belakang, hanya menghilang ke dalam kegelapan. Hujan menelannya, aku menutup pintu dan menguncinya. Dan sejenak, aku berdiri di sana, mendengarkan kesunyian. Selesai. Benar-benar selesai. Bukan perceraian atau surat-surat yang menyelesaikannya, tetapi bagian kecil dalam diriku yang bertanya-tanya apakah dia akan kembali. Dia telah kembali, dan itu tidak masalah. Larut malam itu, aku menelepon Adi. Dia ada di rumah, jadi aku mengambil gitarku dan pergi ke tempatnya. Hujan sudah reda menjadi gerimis, jalanan licin dan berkilauan di bawah lampu jalan. Kami berakhir di atapnya, kota terbentang di bawah kami, udara lembab terasa sejuk di kulitku.
Aku memainkan beberapa akor, dan dia mengetuk irama di pagar. Kami tidak membicarakan Rania, tidak perlu. Musik memenuhi ruang, kasar dan sederhana, dan aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Bukan jenis kedamaian yang berisik, tetapi jenis yang tenang dan stabil yang menetap di tulangmu. Dia telah pergi, dan aku masih di sini. Aku berdiri di belakang panggung di Milan. Suara gemuruh penonton merembas melalui tirai tebal. Tanganku stabil, tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tepat 1 tahun sejak malam itu pesta, kaos itu, saat aku berjalan pergi, dan mengambil kembali hidupku. Sekarang aku di sini, di seberang dunia, di sebuah pusat konferensi yang megah, akan memberikan pidato utama di hadapan ruangan yang penuh sesak. Membangun kembali setelah pengkhianatan, begitulah mereka menyebutnya, dan namaku tercetak tebal di program acara. Aku merapikan dasiku, mengancingkan jasku, dan menarik napas dalam-dalam. Manajer panggung mengangguk padaku, dan aku melangkah ke dalam cahaya. Tepuk tangan menyambutku seperti ombak. Ratusan wajah menatapku, menunggu. Aku berjalan ke mikrofon, suara sepatuku terdengar keras di telingaku. Dan sejenak, aku melihat semuanya lagi, rooftop itu, senyum liciknya, kaos cerai di tanganku. Dan aku tersenyum. Saya pernah membayar biaya pesta ulang tahun di mana saya dihadiahi sebuah kaos bertuliskan cerai, kataku, suaraku jernih dan kuat. Penonton tertawa pelan, tapi aku tidak berhenti. 5 menit kemudian, saya mengambil kembali hadiah yang saya berikan dan seluruh hidup saya. Mereka terdiam, mencondongkan tubuh ke depan. Aku melanjutkan. Aku menceritakan tentang 157 panggilan tak terjawab, tentang bagaimana aku pergi malam itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Aku berbicara tentang lari subuh, kerja hingga larut malam, blog yang menjadi sebuah gerakan. Aku tidak menyebut namanya. Tidak perlu. Ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku. Tentang orang-orang di ruangan itu yang telah hancur dan membangun kembali diri mereka sendiri. Aku menceritakan tentang Karina dan menandatangani surat cerai. Tentang bagaimana aku mencurahkan diri pada startup Gilang dan Fajar. Tentang bermain gitar di tengah hujan di atap Adi. Pengkhianatan tidak akan menghancurkanmu, kataku, menatap mereka. Itu adalah sebuah pintu. Kaulah yang memutuskan apakah akan melaluinya. Kata-kata itu mengalir, mudah dan benar, dan ketika aku selesai, tepuk tangan itu menggelegar, panjang dan keras, memenuhi seluruh auditorium. Aku melangkah mundur. Dadaku terasa penuh bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang lain. Kebanggaan, mungkin, atau beban karena mengetahui bahwa aku berhasil. Di belakang panggung, orang-orang mengerumuniku. Penyelenggara, peserta, seorang pria dengan mikrofon podcast meminta wawancara singkat. Aku berkata ya padanya, dan beberapa yang lain, berjabat tangan, tersenyum, merasakan energi itu. Kemudian, di kamar hotelku, dengan cakrawala Milan berkilauan di luar, aku mengeluarkan ponselku, aku menelusuri komentar di blog. Ada komentar baru dari orang-orang yang berada di antara penonton hari itu. Anda mengubah hidup saya, tulis seseorang. Saya akan melewati pintu itu, kata yang lain. Aku meletakkan ponsel dan bersandar. Keheningan menyelimuti. Setahun yang lalu, aku adalah pria yang membayar segalanya kue, bunga, mimpi-mimpinya, dan pergi hanya dengan sebuah kaos dan harga diri yang terluka. Sekarang aku di sini, berbicara di Milan, dengan Dubai sudah di belakangku dan lebih banyak undangan menumpuk. Aplikasi Gilang dan Fajar diluncurkan bulan lalu, dan aku mengenakan kaos bangkit di pesta mereka, tersenyum lebar saat mereka bersulang untukku. Adi mengirim pesan pagi itu. Selamat ulang tahun pertama, lo legenda, sob. Aku tidak merasa seperti legenda. Aku hanya merasa seperti diriku sendiri. Lebih kuat, ya, tetapi tetaplah seorang pria yang menyukai kopi yang terlalu pahit dan lari yang terlalu jauh. Gelang itu masih ada di laci mejaku di rumah, di samping suratnya, tapi aku belum melihatnya selama berbulan-bulan. Itu tidak lagi penting. Dia tidak lagi penting. Aku mendengar dari Santi bahwa dia telah pindah ke kota baru, memulai dari awal, tetapi aku tidak menanyakan detailnya.
Bab itu telah ditutup. Aku bangkit, menuang segelas air, dan berdiri di dekat jendela. Kota terbentang di bawahku. Cakrawala luas dan tak berujung, dan aku memikirkan apa yang akan datang selanjutnya. Lebih banyak ceramah, mungkin sebuah buku. Membantu bisnis Gilang dan Fajar tumbuh. Blog itu kini menjadi sebuah merek, dan 157 panggilan tak terjawab menjadi seruan bagi orang-orang sepertiku, orang-orang yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Malam itu, hanya ada satu panggilan yang kujawab, panggilan yang kubuat untuk diriku sendiri saat aku berjalan pergi. Ini bukan tentang balas dendam, tidak pernah, ini tentang penemuan kembali. Tentang memilih untuk terus maju, ketika dunia mengharapkanmu, untuk hancur. Tepuk tangan penonton masih bergema di kepalaku. Bukan untuknya, bukan untuk kami. Untukku. Aku mengangkat gelasku ke arah Cakrawala, sebuah penghormatan sunyi untuk pria yang telah kujadi. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah berhenti bergerak maju.